Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita kembali diberikan nikmat oleh Allah untuk bermajlis dalam rangka mempelajari ilmu agama. Ini adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang dengannya kita akan mendapatkan kunci segala kebaikan, sebagaimana dalam hadis yang masyhur, hadis Bukhari dan Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Semoga kita semuanya insyaallah termasuk orang-orang yang Allah pahamkan dengan agama ini. Kita akan melanjutkan insyaallah pembahasan kitab Tauhid, masih di bab yang kelima, bab yang menjelaskan tentang kewajiban, keutamaan, dan hukum-hukum terkait dengan dakwah kepada Allah Azza wa Jalla, berdakwah kepada tauhid. Setelah di bab-bab sebelumnya kita telah memahami kewajiban mentauhidkan Allah dan keutamaannya yang sangat besar. Bahkan itulah kunci untuk masuk surga. Begitu pula telah kita pelajari bahaya dosa syirik. Dosa syirik merupakan kepastian masuk neraka. Kalau begitu jemaah sekalian, wajib kita mengajak kepada tauhid dan melarang syirik. Inilah dakwah yang paling tinggi, dakwahnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, yang harus selalu kita prioritaskan, yang harus selalu kita utamakan, dakwah tauhid. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang dakwah seluruh para nabi dan rasul dalam surat An-Nahl ayat ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah tagut." Jauhilah semua yang disembah selain Allah. Inilah dakwah tauhid, mengajak beribadah hanya kepada Allah semata dan melarang peribadahan kepada selain Allah. Dan ini adalah kunci utama mendapatkan pertolongan Allah. Umat ini tidak akan pernah menjadi jaya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dua kunci utama umat Islam menjadi kuat. Barang siapa yang berfikir menguatkan umat Islam dimulai atau bahkan harus diprioritaskan dalam perjuangan politik, dia telah salah. Atau perjuangan ekonomi, dia telah salah. Atau perjuangan militer, menguatkan pasukan, dia telah salah. Jemaah sekalian, kekuatan Islam itu dimulai dengan penguatan keimanan, menguatkan tauhid, dan merealisasikan ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada dalam sepanjang sejarah umat Islam itu dimenangkan atau menggapai kemenangan disebabkan oleh kekuatan politik mereka, kekuatan ekonomi mereka, atau kekuatan militer dan persenjataan mereka. Tidak, bukan karena itu, tetapi karena keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, karena amal soleh yang mereka lakukan. Maka dengan sebab itu mereka mendapatkan pertolongan Allah. Jadi jemaah sekalian, permasalahan kita umat Islam bukan karena musuh yang kuat, bukan karena musuh atau orang yang memusuhi Islam menjadi penguasa atau punya kekuatan politik. Bukan karena itu. Bukan karena musuh menguasai ekonomi, bukan karena musuh menguasai militer dan media. Bukan itu masalah kita. Bukan itu sebab kekalahan kita. Masalah kita dan sebab kekalahan kita adalah karena kita sedang lemah, bukan karena musuh yang kuat. Jangan lupakan sejarah. Dua superpower di masa Nabi Muhammad SAW, di masa para sahabat, berlutut di bawah kaki kaum muslimin, Persia dan Romawi. Tapi tidak ada di film mereka. Di film mereka jagoan semua, Hercules. Dua superpower di masa itu. Enggak masuk akal umat Islam menemukan mereka dengan pengalaman tempur berabad-abad. Jemaah sekalian, zaman itu dunia hampir dibagi dua, sama Persia dan Romawi. Pengalaman tempur berabad-abad, pasukan yang gagah perkasa, persenjataan yang lengkap, kemampuan berperang dan bekal berperang yang luar biasa. Dikalahkan oleh orang-orang Arab kampung, orang-orang yang hanya tawuran antar kampung dulu di masa jahiliyah. Orang-orang Arab jahiliyah yang taunya tawuran antar kampung saja. Tapi ketika iman masuk ke dalam hati mereka dan mereka melakukan amal soleh, tunduk kepada syariat Nabi Muhammad SAW, maka Allah berikan pertolongan kepada mereka. Ini yang kita lupakan. Dari mana mau memperbaiki negeri? Dari mana membuat umat Islam berjaya? Dari mana memperjuangkan Islam? Dengan menegakkan tauhid dan sunnah, baru Allah berikan pertolongan. Dan Allah telah berikan pelajaran kepada kita di perang Hunain, saat jumlah umat Islam lebih besar, saat persenjataan umat Islam lebih kuat. Wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ingatlah perang Hunain ketika kalian takjub
dengan banyaknya jumlah kalian, ketika kalian bangga dengan besarnya pasukan dan persenjataan kalian, maka kata Allah, itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Ini salah besar kalau kita mulai dari penguatan militer, penguatan ekonomi, penguatan politik, penguatan media-media. Itu salah besar. Kata Allah, itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Allah menolong kita bukan karena itu. Betul, itu juga sebab, dan kita dianjurkan melakukannya, tapi itu bukan yang utama dan bukan yang pertama. Yang pertama dan utama dan selalu diprioritaskan adalah penguatan iman dan amal soleh, tauhid dan sunnah. Barulah Allah memberikan pertolongan kepada kita, sebagaimana janji Allah dalam surat An-Nur ayat ke-55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Kepada siapa Allah berjanji? Yang beriman dan beramal soleh. Iman itu pondasinya dan puncaknya adalah tauhid, dan amal soleh itu adalah amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, yang sesuai sunnah. Itu yang disebut amal soleh. Kalau tidak sesuai sunnah, namanya amalan yang tertolak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Apa janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang mengamalkan tauhid dan mengikuti sunnah? 3 janji Allah dalam ayat ini. Yang pertama, la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladina min qablihim. Sungguh benar-benar Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebelum mereka berkuasa. Ayat ini jamaah sekalian juga memberi pelajaran kepada kita. Kekuasaan itu bukan untuk dikejar. Tidak ada ajaran syariat kita merampas kekuasaan dari orang-orang yang punya kuasa. Tidak ada. Itu salah kaprah dalam berjuang. Itu bukan dakwah Islam. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kepada kita merampas kepemimpinan, melengsarkan yang lagi berkuasa. Bahkan kalau dia seorang muslim, sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat, haram dia dilengsarkan walaupun dia zalim. Itu sepakat ulama, nggak ada perbedaan pendapat. Tidak ada khilaf, maksudnya ulama beneran, ulama ahlus sunnah. Tidak ada perbedaan pendapat. Sebagaimana kata An-Nawawi rahimahullah, ajma'a ahlus sunnah annahu la yan'azil sultan bil fisq. Ahlus sunnah sepakat tidak boleh dilengsarkan pemerintah karena dosa-dosa besar, karena kefasikan, kezaliman, kemungkaran, kecuali kalau dia sudah jadi kafir. Dengan jihad, dan jihad itu ada perhitungan, ada ilmunya terlebih dahulu, bukan hanya modal semangat, bukan seperti yang dilakukan oleh teroris. Jadi selama dia masih muslim, sepakat ulama tidak boleh dilengsarkan. Tapi kalau dia zalim, dinasihati dengan baik dan didoakan supaya dapat hidayah. Jadi kekuasaan itu bukan untuk dikejar, itu anugerah yang Allah akan berikan kalau kita menegakkan tauhid dan sunnah. Dan itu yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Perjuangan mereka bukan untuk mengejar kekuasaan, bukan untuk urusan dunia, tapi urusan akhirat. Kalau kita sudah layak, barulah Allah berikan anugerah. Kemudian yang kedua yang Allah akan berikan, sebagaimana janji Allah untuk orang beriman dan beramal soleh,
wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Dan sungguh benar-benar Allah akan menegakkan, menguatkan agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Maka jemaah sekalian, jangan mimpi mau menegakkan agama Allah kalau tidak menegakkan tauhid dan sunnah dalam diri kita. Kita bisa menegakkan agama Allah di bumi kita kalau Allah berikan pertolongan. Ayat ini mengajarkan kepada kita, Allah menolong kita kalau kita sudah merealisasikan tauhid dan sunnah di dalam diri kita, kemudian keluarga kita, kemudian masyarakat kita. Jadi nggak ada jalan perjuangan lain selain menegakkan tauhid dan sunnah. Caranya bagaimana? Tidak ada cara lain kecuali dimulai dengan ilmu. Duduk di majelis ilmu, belajar. Nggak ada cara lain. Orang yang menuntut ilmu, dialah orang yang berjuang untuk Islam, untuk bangsa. Dialah pejuang sejati. Asalkan ilmu itu kelak dia amalkan dan diajarkan kepada orang lain, itu pejuang yang sebenarnya. Kembali ke majelis ilmu, bukan pergi turun ke jalan, tapi ke majelis ilmu. Ini perbaikan negeri yang sesungguhnya. Kembali ke majelis ilmu dan ajak orang sebanyak-banyaknya ke majelis ilmu. Kenapa bawa mobil bisa muat 6 orang, cuma 2 orang yang datang? Kenapa nggak jemput kawan-kawan? Kalau dia nggak mau, ajak makan dulu, mampir makan bakso, tapi jangan terlambat. Ajak ya, ajak orang menuntut ilmu. Itu perbaikan negeri yang sesungguhnya, perjuangan yang sebenarnya. Kata Nabi SAW dalam hadis, la yanzi'uhu ankum hatta tarju'u ila dinikum. Allah tidak akan menghilangkan kehinaan dan kelemahan kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Agama yang mana dan bagaimana cara kembali? Tentu agama yang asli, seperti yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dipelajari, dipahami dan diamalkan dengan baik oleh para sahabat. Agama yang dibangun di atas 2 dasar pokok, tauhid dan sunnah. Dan bagaimana caranya kembali? Dengan belajar, menuntut ilmu. Tidak ada jalan lain jemaah sekalian. Hanya ini satu jalan yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian janji yang ketiga, wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Dan sungguh benar-benar Allah akan gantikan rasa takut mereka menjadi aman sentosa. Aman diri mereka, aman keluarga mereka, aman negeri mereka, karena mereka menegakkan tauhid dan sunnah. Perhatikan lanjutan ayat, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Kata Allah, mereka tetap beribadah kepadaku dan tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Inilah kekuatan umat Islam, inilah jalan perbaikan bangsa. Nggak usah ikut ribut-ribut di medsos, ribut-ribut di jalan. Yang real lakukan, dakwah, belajar, dakwah, amalkan. Itu yang real. Nggak usah ribut-ribut di medsos, berdebat dan seterusnya. Maka insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, memasuki dalil yang ketiga, dan ini dalil yang terakhir dari bab yang kelima. Sebuah hadis tentang sepenggal kisah dari perang Khaybar, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad Al-Ansari Al-Khazraji As-Sa'idi radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang masyhur, wafat tahun 88 Hijriah. Dan ketika
itu umur beliau sudah lewat 100 tahun. Semoga Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaybar, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hari perang Khaybar. Perang Khaybar itu tahun ke-7 Hijriah, untuk menghadapi pengkhianatan Yahudi. Yahudi sudah mengikat perjanjian kaum muslimin untuk sama-sama menjaga kota Madinah, tapi mereka berkhianat. Mereka membantu orang-orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW memerangi mereka untuk menghadapi pengkhianatan dan persengkokolan mereka dengan orang-orang musyrik untuk menyerang Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW mengepung Khaybar, dan Khaybar ketika itu adalah sebuah benteng yang sangat kuat. Maka Nabi SAW mengepung Khaybar dalam waktu lebih dari sebulan. Bayangkan jemaah sekalian, kesabaran Nabi SAW dan para sahabat ketika itu. Lebih dari sebulan. Maka detik-detik menjelang kemenangan umat Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh." Sungguh benar-benar aku akan memberikan bendera kepemimpinan perang ini besok hari kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yaftahullahu ala yadih, Allah akan memberikan pertolongan, yaitu kemenangan, melalui kepemimpinannya. Fabatan nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha. Maka manusia di malam itu yadukun dijelaskan oleh penulis di bawah, yadukuna yakhudun, mereka tenggelam di dalam pembicaraan. Siapa kira-kira, penasaran mereka, siapa kira-kira yang akan diberikan bendera kepemimpinan perang itu besok hari? Maksudnya siapa yang akan diangkat menjadi panglima oleh Rasulullah SAW untuk menaklukkan Khaybar. Falamma asbahu gadaw ala Rasulullah SAW. Ketika masuk waktu pagi, mereka semuanya bersegera datang kepada Nabi Muhammad SAW, kecuali yang berhalangan datang. Kulluhum yarju ayyutaha. Semua yang datang itu, semua sahabat ketika itu berharap dialah yang diangkat menjadi pemimpin. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, Aina Ali ibn Abi Talibin? Mana Ali bin Abi Talib? Ali bin Abi Talib ternyata enggak datang. Faqila huwa yashtaki ainai. Maka dikatakan kepada Nabi SAW, Ali bin Abi Talib sedang sakit mata ya Rasulullah, makanya beliau enggak datang. Farsalu ilaihi fa'utiya bihi fabassaqa fi ainaihi wa da'a lahu fabara'a ka'an lam yakun bihi wajah. Maka para sahabat mengirim utusan menjemput Ali bin Abi Talib, dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau meludah kedua matanya, lalu beliau doakan, maka seketika itu juga sembuh seakan-akan tidak sakit sebelumnya. Fa'tahu rayah, lalu Nabi SAW memberikan bendera kepemimpinan perang itu kepada Ali. Waqal, dan Nabi SAW berpesan kepadanya, unfuz ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Majulah secara perlahan sampai engkau tiba di halaman benteng mereka. Thumma du'uhum ilal Islam. Kemudian ajaklah mereka masuk Islam. Ini yang pertama engkau lakukan. Bukan perang, tapi ajak mereka masuk surga, selamatkan mereka dari neraka. Ini namanya kasih sayang. Wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fihi.
dan kabarkan kepada mereka hak Allah yang wajib mereka tunaikan dalam Islam. Ajarkan tentang kewajiban-kewajiban mereka setelah masuk Islam. Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Karena demi Allah, apabila Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui engkau, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Inilah jemaah sekalian hadis yang akan kita bahas. Dalam hadis ini terkandung banyak sekali pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran yang pertama terkait dengan bab kita terlebih dahulu. Saya ringkaskan dari penjelasan para ulama dalam beberapa kitab. Pelajaran yang pertama adalah keutamaan berdakwah. Kita mulai dari pelajaran terkait bab kita. Keutamaan berdakwah. Apa keutamaan berdakwah dalam hadis ini? Pertama, dakwah itu adalah tugasnya manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dakwah itu tugasnya generasi terbaik, amalan mereka. Ini yang mereka lakukan. Dan yang ketiga, pahala berdakwah sangat besar. Apa pahala berdakwah dalam hadis ini? Kata Nabi SAW, jika ada orang yang mendapatkan hidayah atau mengamalkan apa yang kita ajarkan, maka kita akan mendapatkan pahala lebih baik daripada unta merah. Maksud unta merah di sini jemaah sekalian, kata para ulama, lebih baik daripada dunia dan isinya. Karena orang Arab di masa itu meyakini, menganggap unta merah adalah harta dunia yang paling mewah, yang paling berharga. Kalau kita mungkin ya biasa saja, mau unta merah, putih, disembelih kita makan semuanya. Tapi orang Arab masa itu, mereka betul-betul menganggap unta merah sebagai harta yang tidak ternilai. Makanya mas kalian, konon kabarnya sampai hari ini mereka masih menganggap begitu, dan mereka nggak mau jual, mau ditawar berapapun. Jadi betul-betul mereka sayang sekali dengan unta merah ini. Makanya Nabi SAW gunakan perumpamaan ini. Tapi maksud beliau lebih baik daripada dunia dan isinya. Kenapa jemaah sekalian? Karena pahala di surga tentu lebih baik dari seluruh isi dunia. Dunia ini akan berakhir. Bahkan dalam hadis sahih Nabi SAW mengatakan, tempat cambuk salah seorang di antara kalian di surga lebih baik daripada dunia dan isinya. Karena apapun yang di surga itu kekal abadi dan jauh lebih nikmat, sementara seluruh kenikmatan dunia ini akan berakhir. Tentu semua kenikmatan surga lebih baik daripada dunia dan isinya yang segera akan berakhir ini. Jadi luar biasa pahala berdakwah. Oleh karena itu, hendaklah kita mengambil tugas ini. Apabila itu adalah tugas Nabi SAW dan tugas generasi terbaik, sahabat-sahabat beliau, maka wajib bagi kita melakukannya, karena kita wajib meneladani mereka. Lakukan semampu kita. Apa saja yang bisa kita lakukan. Termasuk ada yang tidur, bangunkan. Dakwah juga itu. Kalau ada yang tidur, bangunkan. Nggak mau bangun, cubit sedikit. Berdakwah juga nggak harus menyampaikan langsung. Kita ajak orang ke majelis ilmu, itu juga dakwah.
Apa saja yang bisa kita lakukan dengan berdakwah? Menyebarkan buku-buku, melalui medsos, dan seterusnya. Namun berdakwah itu ada aturan-aturannya, sebagaimana juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang paling penting di dalam berdakwah itu adalah dua: ikhlas dan ilmu. Ikhlas dan ilmu. Ikhlas karena Allah, mengajak kepada Allah, bukan kepada kelompok, bukan kepada dunia, bukan kepada popularitas, bukan kepada kekayaan, bukan kepada kekuasaan, tapi kepada Islam, kepada tauhid, kepada sunnah. Dan dakwah harus berdasarkan ilmu, mencakup 3 macam ilmu. Ilmu tentang apa yang kita sampaikan, ilmu tentang cara menyampaikan, dan ilmu tentang kondisi orang yang kita sampaikan dakwah itu. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita adab berjihad, bahwa jihad itu bukan untuk menebarkan teror kepada orang-orang yang tidak bersalah, tapi jihad itu adalah menyebarkan rahmat. Oleh karena itu, jihad dimulai dengan dakwah. Ketika kita berdakwah, mengajak orang masuk Islam, dan mereka masuk Islam, maka mereka mendapatkan rahmat. Dan itulah maknanya Islam rahmatul alamin. Itu artinya mengajak orang masuk Islam supaya dia dapat rahmat. Bukan maknanya Islam rahmatan lil alamin lalu kita katakan Islam harus membenarkan semua agama. Itu kebalikan malah. Beragama dengan agama kekufuran justru itu adalah penyebab Allah murka, bukan malah mendapatkan rahmat. Jadi ini adab berjihad, dimulai dengan dakwah. Dan dijelaskan dalam hadis yang lain, hadis Buraidah radhiyallahu anhu, kalau yang didakwahi itu tidak mau masuk Islam, Rasulullah SAW memberi pilihan yang kedua. Apa pilihan yang kedua? Menjadi kafir dhimmi. Orang kafir yang tinggal di bawah kekuasaan kaum muslimin, mereka membayar jizyah, mereka tunduk di bawah pemerintahan kaum muslimin, dan mereka dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin. Ini pilihan yang kedua, agar kita masih punya kesempatan untuk mendakwahi mereka, bukan langsung dihabisi. Pilihan pertama dan kedua mereka tidak mau, berarti mereka menginginkan perang, tidak sesuai petunjuk beliau. Apa yang mereka lakukan? Datang di gereja, lempar bom. Banyak kesalahan mereka. Pertama, mereka tidak mulai dengan dakwah terlebih dahulu. Yang kedua, mereka membunuh wanita, anak-anak, orang tua, bahkan laki-laki kuat yang gak melawan gak boleh dibunuh. Yang dibunuh itu hanya yang melawan, hanya yang memerangi kita, maka kita perangi dia. Itu aturan syariat. Kemudian yang ketiga, mereka membunuh yang seharusnya dilindungi. Contohnya jemaah sekalian, orang kafir yang seharusnya dilindungi itu siapa? Orang kafir yang tinggal di negeri kita. Mereka itu kafir dhimmi, dalam syariat wajib dilindungi.
Yang keempat, kesalahan mereka berjihad tanpa izin pemerintah. Nabi SAW bersabda, wal imamu junnah yuqatal min waraihi wa yuttaqa bihi. Pemimpin itu adalah perisai, peperangan harus dilakukan di belakangnya dan dia dijadikan sebagai tameng. Berdasarkan hadis ini dan hadis yang lain dan juga hadis yang sedang kita bahas, ini juga pelajaran yang bisa kita petik. Yang berhak memutuskan jihad itu adalah pemerintah. Nabi Muhammad SAW kan pemerintah, pemimpin kaum muslimin. Tidak ada itu sahabat memutuskan jihad sendiri. Ayo kita kumpul mau serang sana. Tidak. Menunggu keputusan pemimpin. Setelah Nabi SAW wafat, Abu Bakar yang menentukan kapan harus berjihad. Setelah Abu Bakar wafat, Umar yang menentukan. Jadi ini aturan syariat dalam berjihad yang mereka langgar. Jadi jihad itu bukan seperti yang dilakukan oleh teroris. Mereka mengklaim berjihad tapi dalam bentuk yang menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka jihad mereka adalah jihad yang bid'ah. Tapi sebaliknya, ada juga orang-orang yang menjadi kafir, batal Islamnya. Kenapa? Membenci jihad, membenci satu ajaran Islam, membatalkan keislaman seseorang. Surah Muhammad ayat ke-9. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu, yaitu mereka menjadi kafir karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah hapuskan amalan mereka. Enggak ada gunanya mereka sholat, percuma mereka berpuasa, zakat, haji, kalau membenci satu ajaran Islam atau menolak satu ajaran Islam. Batal Islam mereka, tidak diterima amalan-amalan mereka. Sudah benci, sudah menolak, masih menghina lagi, masih mengolok. Itu ajaran radikal, itu ajaran ekstrim, itu ajaran dicela dengan berbagai macam celaan. Maka ini dua sisi yang melampaui batas. Teroris yang berjihad tapi jihadnya tidak sesuai petunjuk Nabi SAW. Kemudian ada golongan yang kedua, golongan yang menjadi kufur, golongan yang menjadi kafir karena membenci atau menolak atau menghina syariat berjihad atau syariat Islam yang manapun. Itu membatalkan Islam. Maka hati-hati, umat Islam adalah umat yang pertengahan. Berikutnya, pelajaran berikutnya juga termasuk pelajaran yang terkait dengan dakwah. Dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan urutan dalam menyampaikan dakwah. Yang pertama, ajak dulu mentauhidkan Allah, ajak dulu masuk Islam dengan cara mentauhidkan Allah, baru kemudian kewajiban-kewajiban yang lain. Tauhid selalu dinomor satukan, karena tauhid adalah syarat diterimanya ibadah. Ini nggak ada gunanya kita ajak orang sholat kalau dia masih berbuat syirik, percuma. Karena syirik penghapus amalan. Surat Az-Zumar ayat 65. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka terhapuslah amalanmu. Kalau kamu berbuat syirik, maka terhapuslah amalanmu. Jadi hadis ini memberi pelajaran tauhid dinomor satukan.
dakwah harus dengan ilmu. Jemaah sekalian, mungkin ini pelajaran-pelajaran terkait dengan dakwah. Sekarang kita tambahkan pelajaran-pelajaran yang lain. Di dalam hadis ini juga ada penjelasan tentang keutamaan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sekaligus bantahan kepada orang-orang Syiah. Ini termasuk pelajaran penting. Karena orang-orang Syiah mengatakan Ahlus Sunnah itu menyembunyikan keutamaan Ahlul Bait. Itu tuduhan dusta mereka. Untuk menyesatkan orang, mereka jelek-jelekan Ahlus Sunnah. Kata mereka Ahlus Sunnah menyembunyikan hadis-hadis tentang keutamaan Ahlul Bait, terutama Ali bin Abi Thalib. Ini hadis yang paling sahih bagi Ahlus Sunnah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian, ketahuilah, orang-orang Syiah itu tidak percaya Al-Quran dan tidak percaya semua hadis-hadis Ahlus Sunnah. Kutubus Sittah itu nggak ada yang dipercaya oleh Syiah. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan seterusnya, nggak ada yang mereka percaya. Mereka punya Quran sendiri sesuai klaim mereka. Mereka punya hadis-hadis sendiri yang mereka buat-buat, hadis-hadis palsu. Kalau antum lihat ada orang Syiah seakan dia merujuk kepada Al-Quran dan hadis atau memuliakan Al-Quran dan hadis, yakinlah dia sedang taqiyah. Taqiyah itu ajaran mereka, ajaran resmi, yaitu pura-pura menjadi Ahlus Sunnah untuk menjaga keamanan diri mereka dan untuk bebas menipu umat. Nanti sudah punya kekuatan, sudah besar, baru mereka mulai terang-terangan mengaku Syiah, mulai terang-terangan menyebarkan kesesatan mereka. Jadi hadis ini membantah mereka. Mereka bilang Ahlus Sunnah tidak meriwayatkan hadis-hadis tentang keutamaan Ahlul Bait, terutama Ali. Ini adalah hadis yang paling sahih di kalangan Ahlus Sunnah, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, dan menjelaskan tentang keutamaan Ali yang sangat besar dalam hadis ini. Apa keutamaan Ali? Subhanallah, luar biasa. Kata Nabi SAW, Ali adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Yang lebih luar biasa lagi lanjutannya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Karena kalau ngaku-ngaku cinta, kita bisa saja, aku cinta kepada Allah, aku cinta kepada Rasulullah SAW, tapi Allah belum tentu cinta kepada kita. Tapi dalam hadis ini sudah ditegaskan, Ali ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan secara umum seluruh para sahabat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Namun tentu tingkat kecintaan kepada mereka berbeda-beda sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan. Oleh karena itu jemaah sekalian, mencela, mencaci para sahabat itu dilarang keras di dalam syariat. Walaupun para sahabat mungkin pernah bersalah, pernah berbuat dosa, tapi dosa-dosa mereka telah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dan kebaikan-kebaikan mereka sangat banyak, seperti lautan akan menenggelamkan perbuatan-perbuatan dosa mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah apabila terjerumus dosa. Termasuk prinsip Ahlus Sunnah, tidak boleh mencela atau mencaci maki para sahabat Nabi Muhammad SAW, meskipun pernah sahabat itu melakukan kesalahan. Dilarang keras. Nabi SAW bersabda, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu. Jangan kamu cela sahabatku, jangan kamu cela sahabatku, karena sesungguhnya seorang di antara kalian andai berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai satu mud emas yang diinfakkan seorang sahabatku, tidak pula separuhnya. Subhanallah, luar biasa para sahabat.
Pelajaran berikutnya, dan ini pelajaran yang sangat penting sekali terkait dengan tauhid. Di dalam hadis ini terdapat penetapan sifat al-mahabbah, cinta bagi Allah Azza wa Jalla, yaitu Allah mencintai para walinya, mencintai orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tapi bukankah manusia juga memiliki sifat mencintai? Betul. Namun tentu tidak sama mencintainya Allah dan mencintainya manusia. Allah juga punya sifat penyayang, makhluk juga punya sifat penyayang. Hewan pun sayang kepada anaknya, walaupun hewan buas, dia nggak makan anaknya sendiri. Tapi tentu tidak sama penyayangnya Allah dan penyayangnya makhluk. Karena Allah menegaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah mendengar lagi maha melihat. Dan jemaah sekalian, gunakan kaidah ini untuk semua sifat Allah. Makanya kita harus mengimani juga Allah punya tangan, sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Quran, yadullahi fawqa aydihim bal yadahu mabsutatan. Allah punya wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tapi bukankah manusia juga punya tangan? Bukankah manusia juga punya wajah? Betul, tapi nggak sama tangan Allah dengan tangan manusia, dan wajah Allah dengan wajah manusia. Jadi mengimani Allah punya tangan itu tidak bermakna menyamakan tangan Allah dengan tangan manusia. Makanya di sini ada dua kelompok sesat. Kelompok yang pertama, dia mengimani sifat Allah tapi dia samakan dengan sifat makhluk. Kelompok yang kedua, dia menolak sifat-sifat Allah karena takut menyamakan Allah dengan makhluk. Niatnya baik, tapi dia lakukan dengan cara yang sangat Allah murkai. Dia kalau percaya Allah punya tangan, karena kata dia, kalau percaya Allah punya tangan berarti menyamakan dengan makhluk. Padahal tidak begitu. Antara makhluk saja jemaah sekalian, kita percaya manusia punya tangan, kita juga percaya monyet punya tangan. Sama nggak tangan manusia dengan tangan monyet? Nggak sama kan? Itu antara sesama makhluk, apalagi antara Allah dengan makhluk. Kalau menggunakan logika tadi, maka kita nggak boleh percaya manusia punya tangan. Kenapa? Monyet juga punya tangan. Kalau menggunakan logika mereka. Tapi mereka menyebut diri mereka ahlul kalam, ahli filsafat Islam, ahli akal sehat, padahal akalnya nggak sehat. Wajib kita mengimani setiap nama dan sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, dan tidak boleh disamakan dengan sifat-sifat makhluk. Pelajaran berikutnya, dalam hadis ini ada teladan bagi kita dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, yaitu semangat mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka semua ingin berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Hanya saja jemaah sekalian, di sini ada permasalahan. Sahabat yang ada ketika itu ingin menjadi pemimpin. Apakah seperti itu sifat sahabat? Ingin jadi pejabat, ingin jadi pemimpin? Dan apakah itu memang boleh dalam syariat? Berambisi ingin mendapatkan jabatan? Jawabannya tidak boleh. Tapi kenapa sahabat berambisi menjadi pemimpin ketika itu? Karena Rasulullah SAW telah menyampaikan keutamaan pemimpin di hari itu, dan sudah pasti ditolong oleh Allah. Luar biasa keutamaannya. Satu, mencintai Allah dan Rasulnya. Dua, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tiga, kata Nabi SAW, sudah pasti menang besok. Sudah pasti ditolong oleh Allah. Jemaah sekalian, andai hari ini kita tahu sudah pasti kita ditolong oleh Allah, boleh kita jadi pemimpin, boleh kita berambisi. Kan Allah tidak berikan jaminan kepada kita, kita nggak nerima wahyu. Dulu sahabat berambisi saat perang Khaybar itu karena ada wahyu yang turun kepada Nabi SAW.
Yang memimpin itu pasti Allah tolong. Sementara kita kalau kita dapat jabatan hari ini, apakah pasti Allah tolong? Nggak ada wahyu yang kita terima untuk mengatakan kepastian. Oleh karena itu jemaah sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana dalam riwayat Muslim, beliau berkata tentang peristiwa ini, "Ma ahbabtul imarata illa yawma idin." Aku tidak pernah ingin menjadi seorang pemimpin kecuali hari itu saja. Subhanallah, pemimpin besar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak pernah berambisi, tidak pernah berkeinginan menjadi seorang pejabat pengecualian hari itu saja. Karena sudah ada wahyu yang mengatakan dia pasti ditolong dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Adapun selain itu, para sahabat tidak mau jadi pemimpin, tidak berambisi menjadi pejabat. Sebab Nabi SAW dalam banyak hadis melarang dan mencelah. Memang ada sahabat yang pernah meminta dan Nabi SAW melarang, menegur. Di antara sabda beliau adalah, "La tas'alil imarah, fa innaka in utitaha an mas'alatin wukilta ilaikah, wa in utitaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha." Jangan kamu minta jabatan, karena kalau kamu dapatkan jabatan itu dengan tanpa meminta, kamu akan ditolong. Tapi kalau kamu dapatkan jabatan itu dengan meminta, dengan berambisi, kamu tidak akan ditolong. Maksudnya oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamah yaumal qiyamah." Sesungguhnya kalian akan sangat rakus terhadap jabatan, padahal itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Maka hati-hatilah. Pelajaran yang berikutnya, dalam hadis ini juga terkandung keimanan terhadap takdir Allah Azza wa Jalla, bahwa segala sesuatu itu ditakdirkan oleh Allah, diatur oleh Allah, dan takdir Allah tidak mengikuti keinginan kita, tapi sesuai dengan keinginan atau kehendak Allah Azza wa Jalla. Buktinya di sini jemaah sekalian, orang yang ingin menjadi pemimpin perang, semuanya tidak jadi. Yang tidak ingin malah yang jadi. Ali bin Abi Thalib lagi sakit, makanya beliau tidak datang. Malah dia yang jadi. Beliau yang diangkat menjadi pemimpin. Maka di dalamnya terkandung keimanan terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis ini juga terkandung pelajaran yang sangat penting. Tidak cukup masuk Islam dan menamakan diri sebagai seorang muslim, tetapi harus dengan menunaikan kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Makanya Nabi SAW mengatakan, setelah kamu mengajak mereka masuk Islam, kabarkan kepada mereka kewajiban-kewajiban, yaitu menunaikan hak Allah di dalam Islam. Ada perintah salat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Jemaah sekalian, banyak pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, tapi inilah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Dari pemirsa, dari pemeriksaan niaga, berkaitan dengan sudah mulai masuk ke bulan
Rabiul Awal. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang kebanyakan lingkungannya lakukan seperti itu? Pertanyaannya apa? Apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang kebanyakan tempat tinggalnya itu melakukan ritual atau melakukan peringatan dan sebagainya? Peringatan Maulid. Ya. Yang pertama kita harus paham dulu apa hukum Maulid. Walaupun betul tidak diingkari ada khilaf ulama, tetapi pendapat yang paling kuat insyaallah itu termasuk bid'ah, mengada-ada dalam agama, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak pula oleh para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Padahal para sahabat, begitu pula keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu orang yang paling cinta kepada beliau. Tapi mereka tidak merealisasikan kecintaan mereka dengan merayakan Maulid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Begitu pula generasi tabi'in, juga tabi'ut tabi'in, juga justru pendapat yang lebih kuat. Jadi ada khilaf ulama juga kapan hari wafat beliau. Dari semua khilaf ulama itu, pendapat yang paling kuat, beliau wafat 12 Rabiul Awal. Intinya beliau wafat di bulan Rabiul Awal. Jadi kalau ada orang yang bergembira merayakan hari lahir Nabi SAW, itu kurang cocok, karena di bulan ini juga hari wafat beliau, harusnya bersedih. Andai boleh dirayakan, andai boleh dirayakan dengan kesedihan, bukan dengan bergembira. Andai boleh, tapi tetap saja tidak boleh, bukan untuk dirayakan. Iya, maka jangan ikut-ikutan dalam perayaan tersebut, karena itu tidak sesuai dengan syariat. Wallahu alam. Ini Ustaz, berkaitan dengan berita yang kita sekarang lagi ramai tentang pelarangan celana maksbal dan nikob ini, bagaimana sikapnya ASN, karena itu kan perintah Rasulullah SAW, sunnah ya. Apakah kita harus taat kepada pemerintah, pemimpin yang melarang sunnah ini
atau apa harus keluar atau harus bagaimana cara jalannya ini? Tadi lupa saya bilang jangan ditanyakan itu. Itulah kalau ditanyakan berdialog langsung, kita nggak bisa sortir pertanyaannya. Itu kan sudah jelas, nggak perlu dibahas lagi. Kita sudah tahu semuanya. Lagi pula sudah banyak yang membahas. Tidak usah menggarami lautan. Sudah asin. Menyampaikan dakwah itu harus orang berilmu. Lalu bagaimana hubungannya dengan hadis balighu anni walau ayah? Bisakah kita orang awam menyampaikan apa yang kita dapat dari kajian-kajian walaupun kita bukan dari kalangan yang ahli ilmu ad-din, al-Islam, sekelas Pak Ustaz? Jawabannya bukan bisa lagi, wajib disampaikan. Makanya Nabi SAW mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Artinya walaupun kita awam tetap berdakwah harus dengan ilmu. Sampaikan dari aku, bukan dari yang lain, dari aku. Artinya sesuai ilmu, sekedar ilmu yang kita ketahui. Kalau sudah masuk dalam permasalahan yang kita tidak tahu, sudah jangan ngomong lagi, diam saja, katakan Allahu a'lam. Jangankan sekelas kita jamaah sekalian, sekelas Imam Malik rahimahullah. Ada orang dari kampung, ini zaman dulu mereka mau belajar, coba bandingkan dengan masa kita sekarang. Ada orang dari kampung di sekitar kota Madinah. Mereka banyak permasalahan yang ingin ditanyakan kepada ulama. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka kumpulkan pertanyaan mereka, lalu mengutus seorang pemuda untuk berjumpa dengan Imam Malik. Maka pemuda itu datang membawa kurang lebih 40-an pertanyaan. Yang dijawab oleh Imam Malik hanya sekitar 4 pertanyaan. Selebihnya beliau jawab dengan Allahu a'lam. Anak muda itu pun agak emosi. Wah Imam, ini saya datang dari jauh, membawa pertanyaan banyak orang. Kok sampai di sini jawabannya cuma Allahu a'lam? Apa kata Imam Malik rahimahullah? Pulanglah ke kampungmu dan sampaikan kepada mereka Malik tidak tahu. Selesai. Begitu jamaah sekalian. Ini sekelas ulama pun kalau kita katakan tidak tahu. Yang salah itu orang berbicara tanpa ilmu. Ya tidak masalah. Kita berdakwah walaupun kita bukan seorang ulama, bukan seorang ustaz, asalkan dengan syarat berdakwah dengan ilmu. Sampaikan ilmu yang kita ketahui, yang kita yakin. Dan sudah pernah kita bahas apa itu ilmu. Ilmu adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sampaikan ayat, sampaikan hadis, sampaikan begitu saja tidak masalah. Tapi kalau kita mau tambahkan keterangan, maka ada syarat, keterangan itu harus sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Itulah namanya ilmu. Yang bertentangan dengan itu namanya adalah kesesatan. Jadi kalau kita sampaikan dakwah, tidak ada dasar dalilnya dalam Al-Quran, tidak pula dalam hadis, atau berdasarkan Al-Quran dan hadis tapi dipahami dengan pemahaman yang salah, maka itu bukan berdakwah tapi menyesatkan. Hati-hati. Jadi walaupun ada dalilnya kita sampaikan, tapi kita kasih keterangan dengan pemahaman yang menyimpang, itu bukan berdakwah tapi menyesatkan. Apalagi kalau nggak ada dalil sama sekali. Begitu pula kalau hadis, kita harus pastikan hadis yang kita sampaikan adalah hadis sahih, yakin. Kalau ragu nggak boleh.
Nggak boleh kita sampaikan kalau masih ragu. Yakin dulu ini hadis sahih, baru kita sebarkan. Makanya berdakwah kita yang paling bagus adalah membantu para ulama berdakwah. Jadi apa yang disampaikan para ulama melalui tulisan, melalui ceramah, itu kita sebarkan. Itu cara yang sangat bagus. Jadi kita nggak tambah-tambah, nggak kita kurang-kurangi. Iya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain, silakan. Kalau nggak ada lagi, nggak usah dipaksakan. Kalau gitu kita cukupkan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.